Sungguh kejadian yang mengejutkan dunia maya. Seorang polisi wanita yang cantik hamil oleh seorang pemuda miskin di desa terpencil. Bagaimana sebenarnya kisah ini terjadi? Inilah ceritanya. Saat itu, Arini sedang bertugas di salah satu daerah terpencil di sebuah desa. Sebagai bagian dari tugasnya, ia tinggal di sebuah kontrakan sederhana di desa itu. Suatu hari, saat hendak menyeberangi sebuah sungai kecil, Arini memilih melewati sebuah jembatan kayu yang sudah reot. Tanpa ia sadari, kayu-kayu jembatan itu sudah rapuh dan tidak lagi kuat menahan beban. Ketika ia berada di tengah-tengah, krak! Jembatan itu tiba-tiba patah. Arini terkejut dan kehilangan keseimbangan. Tubuhnya langsung terjatuh ke dalam sungai, tenggelam seketika karena derasnya arus. Di sungai itu, seorang pemuda desa bernama Yatna sedang bekerja mengambil pasir. Melihat seseorang jatuh, tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke arah sungai dan melompat untuk menolong. Air sungai cukup deras, tetapi Yatna tetap berusaha keras untuk berenang mendekati Arini. "Tahan napas, Mbak. Pegang tangan saya," serunya sambil meraih Arini yang mulai panik. Dengan susah payah, Yatna menarik Arini ke tepi sungai. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah kuyup, tapi ia berhasil menyelamatkan Arini. Arini yang masih syok duduk di tepian sambil terbatuk-batuk. Yatna segera menepuk punggungnya perlahan. "Kamu nggak apa-apa, Mbak?" tanyanya khawatir. Arini mengangguk pelan, masih berusaha mengatur napasnya. Lalu ia menatap pemuda yang baru saja menyelamatkannya. Seorang pemuda desa dengan tubuh kuat dan mata yang penuh ketulusan. Disinilah awal mula kehebohan yang mengguncang dunia maya itu terjadi kepada mereka. Setelah berhasil menyelamatkan Arini dari sungai, Yatna membantu Arini berdiri. Pakaian Arini masih basah kuyup dan tubuhnya gemetar karena kedinginan. "Mbak, kamu tinggal di mana?" "Saya antar pulang," kata Yatna dengan suara lembut. Arini masih sedikit lemas, tapi ia berusaha berdiri tegak. "Aku tinggal di kontrakan dekat balai desa." Tanpa banyak bicara, Yatna langsung menawarkan bantuan. "Kalau begitu, ayo saya antar. Biar nggak tambah sakit nanti." Arini mengangguk pelan. Dengan langkah perlahan, mereka berjalan bersama melewati jalanan desa yang masih berlumpur setelah hujan semalam. Sepanjang jalan, Yatna sesekali melirik Arini, memastikan ia baik-baik saja. Setibanya di kontrakan, Arini tersenyum kecil. "Terima kasih, Yatna. Kalau tadi kamu nggak ada, aku nggak tahu bagaimana jadinya." Yatna menggaruk kepalanya yang basah. "Ah, itu sudah kewajiban sesama manusia, Mbak." Arini tersenyum, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda desa ini. Dari sinilah perkenalan mereka dimulai, dan tanpa mereka sadari, kedekatan inilah awal dari segalanya yang menghebohkan dunia maya. Setelah kejadian di sungai, Arini merasa berhutang budi kepada Yatna. Sejak saat itu, ia sering datang ke sungai di mana Yatna bekerja mengambil pasir. Setiap kali datang, Arini selalu membawa makanan sederhana, seperti nasi bungkus atau gorengan. "Yatna, ini aku bawakan makan siang. Kamu pasti capek kerja seharian," kata Arini sambil menyodorkan bungkusan makanan. Yatna tersenyum malu. "Wah, Mbak Arini baik banget. Saya jadi nggak enak sering dikasih makanan begini." Arini terkekeh. "Anggap saja ini sebagai rasa terima kasihku karena kamu sudah menyelamatkanku waktu itu." Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terjalin. Arini merasa nyaman berbicara dengan Yatna. Sementara itu, Yatna yang awalnya canggung, perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Arini. Suatu hari Yatna duduk di dalam kontrakan Arini. Mereka tengah berbincang santai ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Arini segera membuka pintu dan mendapati beberapa ketua RT setempat berdiri di depan rumahnya. Mereka tampak ramah, tapi wajah mereka serius. "Maaf mengganggu, Bu Arini." Salah satu ketua RT berbicara. "Kami hanya ingin memastikan sesuatu. Beberapa warga melihat Bu Arini dan Yatna sering bersama. Kami hanya ingin memastikan bahwa tidak ada hal yang bisa menimbulkan pertanyaan di masyarakat." Arini terkejut, tapi ia tetap tersenyum. "Saya mengerti, Pak. Kami memang sering bertemu, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yatna orang yang baik,
dan kami tidak pernah bertingkah yang tidak pantas. Yatna yang duduk di dalam hanya bisa menunduk, merasa sedikit gugup. Para ketua RT saling pandang, lalu salah satu dari mereka mengangguk. Kami percaya dengan Bu Arini dan Yatna. Kami hanya menjalankan tugas agar tidak ada kesalahpahaman di desa ini. Setelah berbincang sebentar, para ketua RT pun berpamitan. Arini menutup pintu dan menoleh ke arah Yatna, yang masih tampak sedikit tegang. Tenang saja, Yatna. Aku tahu kita tidak melakukan hal yang salah, ucap Arini dengan senyum menenangkan. Yatna hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka semakin dalam. Hari-hari berlalu, dan kedekatan Arini dan Yatna semakin erat. Arini merasa bahwa Yatna bukan hanya sekadar teman, tapi seseorang yang selalu peduli padanya. Suatu sore, saat mereka duduk di depan kontrakan Arini menatap Yatna dengan serius. Yatna, aku ingin menikah denganmu, ucapnya tiba-tiba. Yatna yang sedang mengikat tali sandalnya terdiam. Ia menoleh ke arah Arini dengan wajah terkejut. Mbak Arini, jangan bercanda, gumamnya pelan. Aku serius, Yatna. Arini tersenyum lembut. Kamu itu orang yang baik. Kamu perhatian, jujur, dan selalu ada untukku. Aku yakin, aku ingin hidup bersamamu. Yatna menunduk, hatinya berdebar kencang. Ia tidak pernah membayangkan wanita seperti Arini akan melamarnya. Tapi, saya cuma pemuda miskin, Mbak. Saya nggak punya apa-apa. Saya takut nggak bisa membahagiakan kamu, kata Yatna dengan suara lirih. Arini menggenggam tangan Yatna. Kebahagiaan itu bukan tentang harta, Yatna. Aku butuh seseorang yang tulus. Dan aku tahu, kamu adalah orangnya. Yatna terdiam cukup lama. Dalam hatinya, ia juga menyayangi Arini. Tapi rasa minder selalu menghantui dirinya. Namun, setelah berpikir panjang, Yatna akhirnya mengangguk pelan. Kalau memang Mbak Arini yakin, saya juga ingin menikah dengan Mbak Arini, katanya dengan suara penuh ketulusan. Arini tersenyum bahagia, dan disinilah awal perjalanan mereka sebagai calon suami istri. Pernikahan Arini dan Yatna berlangsung dengan sederhana. Hanya keluarga terdekat yang hadir, namun kebahagiaan terpancar dari wajah mereka berdua. Arini mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Yatna memakai setelan batik. Tak ada pesta mewah, tak ada dekorasi berlebihan, tapi cinta mereka lebih dari cukup untuk membuat hari itu terasa istimewa. Setelah menikah, kehidupan mereka semakin membaik. Yatna, yang sebelumnya hanya bekerja sebagai tukang pasir, mulai belajar tentang usaha jualan online. Dengan dukungan Arini, ia perlahan mengembangkan usahanya dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, hingga suatu hari Arini merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual dan cepat lelah. Mas, sepertinya aku hamil, ucapnya dengan mata berbinar. Yatna terkejut, lalu tersenyum lebar. Serius? Alhamdulillah, kebahagiaan mereka semakin lengkap saat kehamilan Arini semakin besar. Yatna semakin giat bekerja untuk memastikan istri dan calon anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Hingga akhirnya, momen yang dinantikan pun tiba. Arini melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dengan penuh rasa syukur, mereka memberi nama anak itu Putri Cahyati. Dalam dekapan Yatna, Arini tersenyum bahagia. Terima kasih, Mas, karena selalu ada untukku. Yatna menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Aku yang berterima kasih, Arini. Kamu telah mengubah hidupku. Dan disinilah perjalanan mereka berakhir, dengan cinta yang semakin kuat dan kebahagiaan yang sempurna. Kisah ini adalah sebuah fiksi yang mengajarkan kita bahwa cinta dan ketulusan tidak mengenal status sosial. Arini dan Yatna berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan, kepercayaan, dan usaha bersama. Cerita ini juga menjadi renungan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras dan kemauan untuk belajar. Seperti Yatna yang berusaha meningkatkan kehidupannya demi keluarga. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.